Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mustikarani dari S1 Pendidikan ITS. Pertama, saya ingin menyampaikan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi seperti ini. Saya di sini ingin membahas tentang salah satu materi mata kuliah Sejarah dan Kebudayaan Indonesia, yakni materi Kebudayaan Indonesia pada masa prasejarah Neolitikum. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu pembagian zaman batu dalam prasejarah. Yang pertama, dibagi menjadi zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Yang kedua, zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Dan yang ketiga, zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Nah, kita akan membahas atau memfokuskan pembahasan pada zaman Neolitikum saja. Zaman Neolitikum ditandai dengan adanya revolusi peradaban manusia, yaitu berubahnya food gathering menjadi food producing. Maksudnya ialah masyarakat pendukung kebudayaan Neolitikum pertama-tama hanya mampu mengumpulkan makanan saja. Namun kemudian mereka akhirnya mampu memproduksi atau mengolah sendiri makanannya dengan cara bercocok tanam dan berternak. Dari revolusi tersebut akhirnya berdampak pada perekonomian dan juga kebudayaannya, yang dapat kita lihat dari ciri-ciri kebudayaan zaman Neolitikum. Yang pertama yaitu sudah tidak hidup mengembara lagi karena mereka sudah bercocok tanam tersebut. Dan yang kedua, dapat membuat rumah untuk tempat tinggal. Yang ketiga, munculnya peraturan mengenai kerjasama. Yang keempat, kemajuan pada kerajinan tangan seperti menenun dan membuat periuk belanga atau tenun tikar. Dan yang kelima, memiliki nilai seni yang tinggi, yang terlihat pada kemampuan dan kepandaian mengasahnya. Namun tidak semua alat-alat Neolitikum itu diasah, seperti contohnya pada ujung panah yang tidak diasah karena saat panah digunakan atau saat panah dilepaskan itu tidak dipungut kembali. Pada pembahasan berikutnya, kita akan membahas tentang pembagian dua golongan besar Neolitikum, yaitu yang pertama, kapak persegi. Nama kapak persegi berasal dari von Heinegelden. Bentuknya yaitu berbentuk trapesium atau persegi panjang dengan sedikit melengkung dan diberi tangkai yang diikatkan pada tempat lengkung itu. Yang dimaksud dengan kapak persegi bukan hanya kapak saja, melainkan puyung atau pacul dan tarah yang digunakan untuk mengerjakan kayu. Kapak persegi ini ditemukan di Indonesia, di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali, dan juga di wilayah timur Indonesia yaitu Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Serta juga ditemukan di Malaysia Barat dan Hindia Belakang, yang dapat disimpulkan bahwa kapak persegi ini datang ke Indonesia dari daratan Asia melalui jalan darat. Ciri-ciri kebudayaan kapak persegi yaitu yang pertama, berasal dari batu api atau chalcedon. Yang kedua, dibuat di pabrik terlebih dahulu, kemudian diperjualbelikan ke tempat-tempat lain. Yang ketiga, barang-barang indah tidak dimaksudkan sebagai alat, melainkan sebagai upacara atau jimat. Contohnya seperti pacul-pacul yang indah, chalcedon, dan juga kapak-kapak yang indah. Serta ada sebagian suku yang menggunakan barang-barang tersebut untuk alat penukaran. Yang keempat, memiliki kemiripan dengan kapak bahu. Namun, kebudayaan Neolitikum di Indonesia tidak mengenal kapak bahu meskipun pernah ditemukan di Minahasa. Selanjutnya, pembagian golongan yang kedua, yakni kapak lonjong. Bentuk kapak lonjong sendiri ialah bundar telur. Ujungnya yang lancip ditempatkan di tangkai dan ujung lainnya yang bundar itu diasah sehingga tajam. Ciri-ciri kebudayaan kapak lonjong yang pertama disebut juga sebagai kebudayaan Neolitikum Papua. Mengapa disebut kebudayaan Neolitikum Papua? Karena sebagian besar hasil kebudayaan kapak lonjong ditemukan di wilayah Irian. Kedua, ukuran besar disebut Wellsend bale dan ukuran kecil disebut plain bale. Di wilayah Tiongkok dan Jepang pernah ditemukan Wellsend bale, dan di daerah Assam serta Burma Utara pernah ditemukan plain bale. Namun, di wilayah selatan Hindia Belakang dan Malaka tidak ditemukan kapak lonjong ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebudayaan kapak lonjong datang ke Indonesia melalui jalan timur, yaitu dari Jepang, Formosa, Filipina, hingga ke Minahasa, hingga terus ke timur.
Di Irian sendiri, daerah persebarannya meluas lagi hingga di Kepulauan Melanesia. Ciri yang ketiga yaitu batu yang lebih bagus dan lebih halus digunakan sebagai alat upacara. Selanjutnya yakni benda-benda lain hasil peninggalan zaman Neolitikum. Yang pertama yakni perhiasan. Perhiasan banyak ditemukan di wilayah Jawa. Bentuknya yakni kalung serta gelang. Cara mengerjakan gelang dengan teknik menggosok serta mengasah dan melubangi gelang dengan menggunakan burdi dari bambu. Yang kedua yakni pakaian. Adanya alat pemukul kayu menunjukkan bahwa manusia pada zaman Neolitikum telah berpakaian. Beberapa suku di Indonesia sampai saat ini masih memanfaatkan kulit kayu untuk bermacam-macam keperluan, yakni pada suku Toraja dan suku Dayak yang memanfaatkannya untuk membuat pakaian, dan di Geluang Ponorogo memanfaatkan kulit kayu sebagai bahan membuat kertas. Tidak hanya memanfaatkan kulit kayu, namun mereka atau masyarakat manusia Neolitikum juga sudah pandai untuk menenun tekstil yang agak halus. Selanjutnya, benda yang ketiga yakni pendekar atau periuk belanga. Bekas-bekas pertama yang ditemukan yaitu di lapisan atas Bukit Kerang di Sumatera. Dari penyelidikan pecahan-pecahan yang ditemukan di berbagai tempat menyatakan bahwa cara membuat tembikar ini masih belum menggunakan pelarikan atau roda landasan. Di Melolo, Sumba, ditemukan periuk belanga yang di dalamnya terdapat sisa-sisa tulang manusia, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pada masa Neolitikum telah mengenal penguburan, serta terdapat periuk belanga yang mempunyai cap dengan menggunakan tali, anyaman bambu, kerang, dan juga tekstil. Cap tekstil inilah yang menunjukkan bahwa telah adanya kepandaian, yakni kepandaian menenun. Selanjutnya, Indonesia Austronesia. Asal kebudayaan Neolitikum. Kebudayaan Neolitikum yakni kapak lonjong dan juga kapak persegi bersama-sama asalnya dari daratan Asia. Namun arah persebaran dan bangsa yang membawanya itu berbeda. Telah dikatakan dari penjelasan sebelumnya bahwa kapak persegi itu melalui jalan barat dan kapak lonjong melalui jalan timur. Pangkal kebudayaan kapak persegi yaitu dari Yunan, Tiongkok Selatan. Kemudian persebarannya menuju hilir sampai di Hindia belakang timur. Disinilah muncul cabang kebudayaan kapak bahu. Kemudian masuk pada bangsa pendukung. Pendukung dari kebudayaan kapak persegi adalah bangsa Austronesia, sedangkan pendukung kebudayaan kapak bahu adalah bangsa Austroasia. Kedua golongan bangsa ini mula-mula merupakan bangsa Austria. Bangsa Austronesia yang nantinya menurunkan langsung bangsa Indonesia datang di kepulauan kita kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan bangsa Austroasia kira-kira masuk di kepulauan Indonesia pada tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Austroasia ini diwakili oleh bangsa-bangsa Homer di Indochina, bangsa Mun di Burma, dan juga Munda di India. Selanjutnya, kita akan memasuki pada pembahasan bahasa. Berdasarkan kesimpulan dari von Heyne-Kelten, atas kapak-kapak Neolitikum menyatakan adanya kesesuaian hasil dengan penyelidikan dari Profesor Dr. Haven yang didasarkan atas perbandingan bahasa. Bahasa-bahasa yang dibandingkan yaitu bahasa sekeluarga, yakni suku bahasa Austronesia. Suku bahasa ini terdiri dari bahasa Indonesia, bahasa Polinesia, bahasa Melanesia, dan Mikronesia, serta batas-batas daerah persebarannya ialah Madagaskar di barat sampai Pulau Paskah di timur, dan Formosa di utara sampai Selandia Baru di selatan. Kern menyatakan bahwa bangsa-bangsa pendukung bahasa Austronesia asalnya dari daerah Champa, Cochinchina, Kamboja, serta daerah di sekitar sepanjang pantai. Namun, dikemukakan asal mereka bukan di situ, melainkan tempat yang lebih jauh lagi. Sekian dari penjelasan saya mengenai kebudayaan Neolitikum. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.